Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 173. Sayang, jangan buru-buru mengeluh. Siapa yang memenangkan permainan masih belum diketahui. Ye Tian menarik napas dalam-dalam, dan bertanya dengan sungguh-sungguh, tapi, apakah kamu tidak penasaran? Properti ini tidak dibuka sebelumnya, tetapi memilih untuk muncul ketika Teluk Hailong kami dibuka. Siapapun dengan mata yang tajam dapat mengetahui secara sekilas bahwa ini adalah penargetan yang disengaja oleh pihak lain. Apakah kami menyinggung dia, atau grup Ren? Titik petik 2. Maksudmu keluarga Huang, kan? Menghadapi pertanyaan Ye Tianzong, sepertinya Ren Yurou sudah mengetahuinya dengan baik, jadi dia tidak ingin mengatakan lebih banyak. Tetapi memikirkan tentang apa yang dikatakan dokter. Kepada saya harus mencoba menerima orang lain, memberinya cinta dan dorongan, dan membagikan apa yang seharusnya dibagikan. Meski pada akhirnya dia tidak bisa membantu, dia tetap perlu berkomunikasi dari hati ke hati sebanyak mungkin. Nah, istri, kamu tahu. Saya mengetahuinya dengan baik. Target utamanya adalah grup Ren kami. Meskipun grup ini hanya perusahaan kecil kelas 2, proyek utama kami, pengembangan real estate, sangat cocok dengan keluarga Huang. Mereka sedang merencanakan proyek besar baru-baru ini, dan mereka membutuhkan semua tautan. Hailong Bay adalah bagian terpenting darinya. Dulu, mereka mengusulkan rencana akuisisi ke grup. Nenek dan yang lainnya pasti senang melihat mereka bisa bekerja sama dengan chaebol besar. Namun, kelebihan berat badan yang mereka tawarkan sangat rendah, itu untuk memakan kita. Nenek tidak setuju, dan sekarang Teluk Hailong telah menjadi penghalang mereka, jadi dapat dimengerti bahwa mereka mengambil cara ini untuk saling berhadapan, tetapi saya menjadi umpan meriam. Petik 2. Mendengar ini Ye Tianzong secara bertahap mengerti. Masalah ini bukanlah perilaku beberapa chaebol yang mengincar diri mereka sendiri. Namun sudah ada beberapa pergerakan sejak lama, namun hanya menunggu hingga hari ini untuk memanen daun bawang. Datanglah ke departemen proyek. Teluk Hailong saat ini telah lama memudar dari konstruksi sebelumnya yang bobrok dan berlubang. Setelah selesai, apalagi megah, setidaknya unik, dibandingkan dengan kemegahan Taman Huang Jialin, lebih hangat. Apakah itu digunakan sebagai kantor atau tempat tinggal, itu bisa memberi orang perasaan betah dan bahagia. Di bawah komando kendali jarak jauh Ren Yurou, departemen proyek melakukan secara diam-diam dan metodis. Panggung tidak jauh didirikan selangkah demi selangkah, dan para tamu di sekitar semuanya duduk di bawah bimbingan staf, tetapi manajer umum Zhang Tianyao terlihat sedih, dan sepertinya khawatir. Manajer Zhang, kamu terlihat seperti ini, apa yang terjadi? Ren Yurou berjalan mendekat. Ye Tianzong mengikuti dari belakang. Melihat mereka berdua datang, dia langsung memiliki tulang punggung menghadapi pertanyaan itu, dia mengangguk tanpa komitmen dan berkata, "Yah, ini sedikit merepotkan. Kemarin, saya melaporkan kepada Anda bahwa selain Teluk Hailong kami, Taman Huang Jialin yang berlawanan juga terbuka. Masuk akal bahwa itu milik pesaing, dan kami masing-masing mengandalkan kemampuan kami sendiri. Hari ini, sejauh yang saya tahu, klien mereka mengundang termasuk ada jauh lebih banyak selebritas dari semua lapisan masyarakat daripada kita, tidak apa-apa, tetapi mereka masih berpromosi di sekitar Hailong Bay, dari label harga hingga aktivitas, mereka jauh lebih baik dari kita, dan sekarang mereka telah menarik banyak pelanggan." Pembicaraan. Zhang Tianyao mundur, menunjuk ke sisi lain panggung, dan berkata, "Lihat, kursinya hampir penuh, tapi sekarang hanya ada beberapa lusin orang, dan orang-orang di seberangnya benar-benar gila, dan mereka masih berpromosi. Jika orang-orang kita tidak menghentikan mereka, mereka mungkin akan masuk dan menarik orang secara langsung." Wajah Ren Yurou suram dan dingin, melihat Taman Huang Jialin di sana, dengan petasan terus-menerus dan hiruk-pikuk suara orang, dia jengkel dan tak berdaya. Namun, Ye Tianzong memiliki pendapat yang unik, dan bertanya, "Mereka datang ke sini untuk menarik orang, jadi mereka tidak akan menyeret mereka pergi dengan gembar-gembor, bukan? Mereka pasti menggunakan beberapa cara, katakan padaku." "Tidak perlu dikatakan, aku akan menjawab." Sebelum Ye Tianzong selesai berbicara, sebuah suara bercanda tiba-tiba datang. Beberapa orang terkejut, lalu berbalik, dan menemukan sosok yang familiar berjalan keluar dari kerumunan yang dikelilingi oleh suara suona. "Tuan Muda Huang." Ren Yurou menatap kosong ke pihak lain. Dia adalah salah satu pewaris keluarga Huang, dan taman keluarga Huang adalah industri yang dia kuasai. Dapat dikatakan bahwa pihak lain adalah pesaing utamanya.
Kemari sekarang, itu pasti musang yang memberi salam tahun baru pada ayam, dan itu tidak ada niat baik. Nona Ren, kita bertemu lagi. Tuan Huang datang, dikelilingi oleh banyak orang, tampak bahagia. Orang bodoh ini juga ada di sini. Meskipun Sun bersaudara mengkompromikan kepentingannya, di satu sisi, mereka memiliki hubungan yang baik dengannya. Di pelelangan saat itu, idiot ini tidak membuat masalah. Dia tidak memiliki perasaan yang baik untuknya. Sekarang dia melihat pasangan itu, sebagai pesaing, dia tidak ingin terlalu banyak menjelaskan. Yang terbaik adalah menjadi mampu menjatuhkan mereka sekaligus. Apa yang kamu lakukan di sini? Mata Ye Tianzong dingin, dan dia memperhatikan bahwa beberapa pemain Suona yang berdiri di sampingnya masih memakai riasan, dan pakaian mereka meriah dan genit. Jika tidak ada kesalahan perhitungan, mereka pasti bisa menarik lebih banyak pelanggan. Dari orang-orang ini, Tuan Ren, Tuan Ye. Alasan mengapa Taman Huangjialin mereka dapat menarik begitu banyak pelanggan adalah karena orang-orang ini, yang memainkan Suona dan menari Yangko, dan melewati pasar dengan sangat megah. Banyak orang telah lewat, dan mereka masih menambah tenaga kerja mereka, bahkan orang yang lewat pun tidak akan terhindar. Singkatnya, sekarang sangat populer sehingga beberapa media berita yang kami undang juga mengikuti. Lagi pula, selain pelanggan yang datang untuk membeli rumah hari ini, ada juga selebritas dari semua lapisan masyarakat, dan mereka semua menjadi sasaran media berita. Zhang Tianyao mengingatkan dengan suara rendah. Hahaha. Tuan Huang tertawa terbahak-bahak, dia menyukai perasaan dikelilingi oleh bintang-bintang, dan menurutnya, semuanya ada di tangannya. Ren Yuro ini sama sekali bukan lawannya. Ketika proyek real estate dibuka, tidak ada seorang pun di Teluk Hailong yang peduli. Pada akhirnya, manajemen puncak grup Ren pasti akan terguncang oleh ini. Ketika saatnya tiba, itu akan terjadi. Menjadi masalah waktu sebelum mereka mendapatkannya. Apakah kamu mendengar itu? Sengketa real estate hari ini sebenarnya telah berakhir bahkan sebelum dimulai. Belum lagi, Hailong Bay Anda telah dibangun berantakan, dan itu tidak terlihat bagus, tetapi bahkan jika pelanggan ini membeli semuanya, mereka tidak akan dapat mendukung kinerja Anda. Pada saat itu, mereka akan melakukannya juga memiliki banyak hutang, jadi dengan patuh mengaku kalah dan serahkan pada kami. Keluarga Huang adalah pilihan terbaik. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu di sini, jangan menantang garis bawahku, jika tidak, kamu akan mati jelek. Dengarkan kata-kata Tuan Huang. Zhang Tianyao mundur. Bahkan banyak anggota staf di sebelah mereka berbisik-bisik. Kebanyakan dari mereka merasa perbedaan kekuatan terlalu besar, dan mereka sama sekali bukan lawan, daripada dipermalukan pada akhirnya, lebih baik menyerah sekarang, mungkin, untuk menyelamatkan sedikit muka. Jangan terlalu banyak menipu orang. Properti terbuka, semua orang menjalankan bisnisnya sendiri. Anda harus berteriak dan berteriak, buka situs Anda sendiri, jangan membuat masalah di sini. Hailong Wan adalah upaya Ren Yuro yang melelahkan, dia sudah memiliki tekanan bisnis, yang membuatnya merasa tidak enak. Sekarang Tuan Huang ini masih mencibir, poin kuncinya adalah dia telah mengambil begitu banyak klien, yang membuatnya merasa lebih tertekan untuk sementara waktu. Bertindak sembarangan. Melihat Ren Yuro masih berjuang untuk mati, Tuan Muda Huang mendengus dingin, berbalik, dan memberi isyarat lagi, ayo, bangun untukku, berapa banyak orang yang akan datang ke Hailong Wan hari ini, semua pergi ke taman keluarga Huang kita, dan biarkan wanita jalang ini tahu konsekuensi melawanku, Huang Siren. Ya, dada-dada. Setelah menjawab suara tersebut, Suona mulai dimainkan, yang lebih intens dari sebelumnya. Dan mereka yang memelintir Yangko dan bertindak sebagai badut bekerja lebih keras lagi, menarik banyak pelanggan yang duduk di dalam. Tidak peduli bagaimana Zhang Tianyao mencoba membujuk mereka, para tamu ini mengikutinya. Awalnya, ada jalan di antara dua real estate, tidak jauh, tetapi setelah Huang Siren menderita dari sisi Ren Yuro, dia benar-benar membuat jalan yang lebih berani. Pindahkan panggung ke jalan untuk saya ingin menarik lebih banyak orang. Ya, setelah itu, sekelompok orang berjalan pergi. Adapun Teluk Hailong, sangat sepi. Zhang Tianyao tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, para karyawan itu juga kehilangan semangat, tidak ada orang yang datang untuk melihat rumah itu, sesibuk apapun mereka, sia-sia dan tidak berarti. Mungkinkah aku gagal begitu saja? Ren Yuro merasa enggan, tetapi menghadapi situasi saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak apa-apa, istri, kamu harus percaya diri. Ayo kita lakukan. Ye Tianzong melangkah maju untuk menghiburnya. Pada saat yang sama, melihat waktu, Su Junwan akan tiba dalam waktu setengah jam.
Apakah sekelompok badut menari yang kau lebih menarik daripada bintang besar? Bintang 3 film dan lagu televisi yang tinggal tidak pernah menerima pertunjukan komersial, tetapi kali ini ia memindahkan debutnya ke Halong Bay. Apakah perlu menjelaskan terlalu banyak tentang pengaruh yang ditimbulkannya? Saya khawatir jika Anda tidak perlu menariknya, semua tamu akan berkumpul di sini. Oleh karena itu, Ye Tianzong sama sekali tidak panik. Kamu masih bisa bersantai. Pada saat ini, minuman kasar datang tiba-tiba. Melihat ke atas, ada dua saudari, Ren Fengping dan Sister Ren Fengping, yang naik mobil dan turun. Ren Fengjiao yang membuat suara barusan. Dia sekarang adalah presiden grup Ren dan bertanggung jawab atas segalanya. Halong Bay tidak bisa gagal, apalagi menjualnya dengan harga murah ke keluarga Huang. Sekarang, ketika dia datang ke sini dan melihat semua tamu berlarian ke seberang, dia tidak peduli apa penyebabnya, bagaimanapun juga, itu adalah kesalahan Ren Yurou. Tadi malam, dia secara khusus menanyakan berapa penjualan yang seharusnya. Tapi sekarang sepertinya 100% mungkin masalah, lagi pula tidak ada orang, dan semuanya hanya omong kosong. Dia sangat marah, dan ketika dia berjalan, penghinaan di alisnya dengan jelas terungkap. Ren Yurou, apakah ini yang ingin kamu tunjukkan kepada kami? Tamu sporadis, pertunjukan yang tidak dapat diselesaikan sama sekali, tidak peduli betapa indahnya Halong Bay sudah dibangun, itu tidak ada artinya. Bab 174. Dapat didengar bahwa Ren Fengjiao juga sangat tidak puas dengan keluarga Huang. Namun, lawannya adalah Chaebol besar, dan di belakangnya ada Chaebol Guild. Grup Ren mereka, tidak dapat menolak, menunjuk ke permainan sederhana melalui Teluk Hailong, setidaknya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tanpa diduga, pihak lain hanya menggunakan sedikit trik, membuat Ren Yurou tidak berdaya, yang membuat Ren Fengjiao sangat kesal. Apa? Kamu bodoh. Jangan bicara lagi. Bukankah kamu cukup mampu berurusan dengan kami pada waktu-waktu biasa? Bukankah itu dikenal sebagai bunga linceng? Ada pria lain yang datang untuk menyanjungmu dan menjilatmu. Ren Fengping di samping berbicara dengan tajam, membuat Ren Yurou terdiam. Meskipun hasil ini menyebabkan kerusakan pada bisnis keluarga, dia agak lega bisa menemukan kesempatan untuk berurusan dengan wanita jalang ini. Bentak. Tetapi, Anda bisa memarahi siapapun. Memarahi istri Anda tidak baik. Tidak bisa tidak mengatakan. Ye Tianzong menamparkan wajah Ren Fengping dengan keras, dan berteriak, jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu. Tianzong, jangan impulsif. Kata-katanya jelek. Namun, itu adalah fakta. Ren Yurou sangat jelas bahwa pembukaan hari ini sangat sulit. Tapi tanpa diduga, itu runtuh di awal. Tanpa tamu, semua kerja kerasnya akan sia-sia. Bibi dan bibi kedua marah dan melampiaskan amarahnya pada diri mereka sendiri, dia bisa mengerti. Mungkin, sangat tidak cocok bagiku untuk sendirian. Menghadapi agresivitas keluarga Huang Siren, dia tidak berdaya. Kamu bodoh, beraninya kamu memukulku. Ren Fengping menutupi wajahnya yang sakit, geram. Ren Fengjiao berteriak dengan kasar, idiot ini juga tidak berguna. Dia mengalahkan bangsanya sendiri dengan sangat baik. Ketika berhadapan dengan orang luar, mengapa dia tidak mengalahkan Huang Siren sekarang? Kamu memiliki kemampuan. Siapa yang memenangkan permainan masih belum diketahui. Ye Tianzong tampak tegas, dan berkata dengan ringan, properti belum dibuka, dan upacara penjualan belum diadakan. Bagaimana Anda tahu bahwa kami kalah hari ini? Ngomong-ngomong soal, dia berteriak, manajer Zhang. Tuan Ye. Perjuangan internal Ren. Zhang Tianyao hanyalah pekerja paruh waktu, jadi dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Mendengar teriakan Ye Tianzong, dia segera melangkah maju dan berteriak dengan hormat, apakah kamu punya perintah? Seperti keluarga Huang, tempatkan panggung kami di Teluk Hailong di pinggir jalan. Dia ingin menantang, jadi mari kita bandingkan dan lihat mana yang lebih menarik. Ah! Zhang Tianyao bingung. Di sana panas. Di sisi saya, itu dingin. Sekarang kita harus menyiapkan panggung di depan pintu, bukankah itu disengaja untuk membuat orang tertawa? Hahaha. Sungguh. Begitu Ye Tianzong mengatakan ini, Ren Fengjiao langsung tertawa, kamu bodoh, tapi kamu masih tidak mengakuinya, tapi kamu bisa datang dengan cara yang begitu bodoh, bukankah menurutmu menempatkan panggung di atas sisi jalan akan membuat orang-orang itu tertawa? Dasar idiot, tunggu aku, berbalik dan singkirkan Ren Yurou, aku akan mengusir semua keluargamu. Kamu tidak perlu terburu-buru, kita akan pergi sendiri. Keluarga Ren kecil, tidak berharga. Mendengar nada keras Ye Tianzong, Ren Yurou sangat khawatir.
Apakah ini sakit lagi? Itu baik-baik saja sebelumnya. Mungkin dia tersentuh melihat dirinya dibuli. Namun, kekuatan saja tidak dapat menyelesaikan masalah apapun. Ren Yurou menarik Ye Tianzong, menggelengkan kepalanya dan berkata, Tianzong, lupakan saja, biarlah ini takdir. Ayo lakukan pekerjaan kita dengan baik, dan ketika masalah ini selesai, aku tidak punya harapan untuk mengundurkan diri atau menyerahkan serah terima. Istri. Ye Tianzong secara emosional gelisah. Sambil mengaum, dia memegang pundaknya dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini bukan akhir, jangan mudah menyerah. Saya punya solusi. Percayalah padaku, oke, kamu punya cara. Ren Yurou linglung, tetapi dua saudara perempuan Ren Fengping di samping mencibir, apa yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu akan menjadi gila seperti orang-orang itu dan menarik perhatian orang banyak? Hehe, orang-orang menyebutnya bakat, dan kamu hanya berpura-pura gila. Orang-orang menertawakan Teluk Hailong kami, tidak ada yang akan datang untuk membelinya. 60% dari jumlah yang diharapkan dikatakan tadi malam, menurutku, adalah lelucon. Manajer Sang, lakukan. Ye Tianzong mengabaikan mereka berdua, dan bahkan mengabaikan penghalang Ren Yurou, dan mengeluarkan perintah secara paksa. Bahwa Zhang Tianyao tertangkap di dalamnya, patuh. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Adapun para pelayat yang dulu disukai oleh Ye Tianzong dan beberapa pekerja migran lainnya baru menerima gaji hari ini. Melihat situasi di sini, mereka semua memutuskan untuk mengikuti Ye Tianzong. Pergilah, saudara-saudara, bongkar panggung dan pindah. Pergi saja ke pintu dan dengarkan Tuan Ye. Kita bisa melakukan apapun yang dia perintahkan. Oke. Tiba-tiba, puluhan pekerja migran berteriak dan mulai membawa barang-barang. Tidak peduli bagaimana kedua saudara perempuan Ren Fengping berteriak, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Para pelayan dengan pakaian rapi itu sebenarnya hanya menunggu untuk melihat lelucon. Petugas keamanan tidak berani menghentikan mereka dengan mudah. Di akhir erangan, Ren Fengjiao berkata dengan kasar, oke, coba saya lihat bagaimana Anda mati. Singkatnya, ketika saatnya tiba, kami akan segera mengambil alih Teluk Hailong. Bahkan jika akhirnya dijual ke keluarga Huang dengan harga murah, kami tidak bisa membiarkannya membusuk di tanganmu. Segera, di bawah instruksi Ye Tianzong, panggung didirikan. Sesuai rencana sebelumnya, panggungnya bagus, tapi sayangnya tidak ada penonton. Bahkan 8 pelanggan yang tersisa tertarik dengan suasana meriah dari pihak lain. Siapapun dengan mata yang tajam akan tahu sekilas bahwa hasilnya telah diputuskan. Dan Ye Tianzong ini hanyalah kekeras kepalaan terakhirnya. Masih ada setengah jam lagi, dan pasar akan segera dibuka. Tidak akan ada pelanggan saat itu. Menurut peraturan, kita bisa menutup pasar terlebih dahulu. Saat waktunya tiba, kamu, Ren Yurou, akan menyerahkan atas kepemilikan proyek Teluk Hailong. Menurut perjanjian yang telah ditetapkan, izinkan kamu segera pergi, keluar. Ren Fengjiao duduk di sampingnya, dan Ren Fengping, yang masih menutupi wajahnya, berulang kali setuju. Pikiran Ren Yurou penuh ketakutan sekarang, dan serangan tiba-tiba dari keluarga Huang membuatnya lengah. Dia tidak tega berbicara dengan Ren Fengping dan saudara perempuannya, dan pada saat yang sama, dia tidak berpikir bahwa Ye Tianzong dapat membalikkan keadaan saat ini. Karena dia menjadi gila, biarkan dia melakukannya. Menurut apa yang dikatakan bibi kedua saya, setelah beberapa saat, jika tidak ada pelanggan setelah pembukaan, tutup pasar, dan saya dapat mengajukan pengunduran diri. Sejak saat itu, saya tidak akan pernah berurusan dengan Rens Group. Mungkin, aku harus benar-benar mendengarkan ibuku dan berhenti memikirkan hal-hal ilusi itu. Mulai sekarang, aku harus bekerja di toko ibuku. Merasa sedih, dia berjalan di atas kursi dengan kepala tertunduk, merasa sangat tertekan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat istrinya seperti ini, Ye Tianzong merasa sangat tertekan, dan terus memeriksa waktu, harus ada beberapa menit sebelum Su Junwan tiba. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Dan situasinya masih belum berubah. Panggung di seberang sedang ramai, dan kerumunan di bawah telah bertambah dari beberapa ratus menjadi 1000. Bahkan, karena kekurangan tempat, beberapa pelanggan berkerumun di seberang jalan, tetapi mereka bukan pelanggan Hailongwan, mereka hanya mengantri dari sisi orang lain. Sudah waktunya, kami masih belum memiliki satu klien pun. Menurut saya, tidak perlu membuka dis, tutup saja dis untuk menyimpan rasa malu. Untungnya, semua media berita itu berfokus pada selebritis itu. Jika tidak, jika mereka mewawancarai kami dan menulis omong kosong, itu bisa mempengaruhi harga saham grup Ren kami.
Ren Yuro mendengar kata-kata Ren Fengjiao dengan kasar. Tapi ini adalah kenyataan yang tak berdaya. Zhang Tianyao berjalan mendekat dan bertanya dengan lemah, "Nona Ren, lihat ini. Dengarkan saja bibiku yang kedua dan yang lainnya. Tanpa pelanggan, tidak ada penjualan real estate. Kami gagal menutup, melikuidasi, lalu menyerahkan. Manajer Zhang, tolong siapkan materi yang relevan dan biarkan mereka mengambil alih masalah tindak lanjut. Saya bukan lagi penanggung jawab di sini." Setelah selesai berbicara, Ren Yuro bangkit dan berdiri, seperti tubuh tanpa jiwa, berjalan di depan Ye Tianzong, melihatnya masih mengatur panggung, bergerak dan tak berdaya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Oke, Tianzong, jangan ribut. Sudah, kita sudah kalah. Kamu berkemas, dan kita akan pergi ke toko ibu sebentar. Aku sudah mengambil keputusan, dan aku akan bekerja di tokonya di masa depan. Siapa yang mendukung keluarga bukanlah penopang. Selama kita bersama sebagai satu keluarga, kita bisa makan-makan, selama kamu tidak lapar." Saya, Didi. Sebelum Ye Tianzong dapat berbicara, tiba-tiba, terdengar suara klakson dan peluit. Melihat ke atas, pertempurannya cukup besar. Dua lokomotif dinamis membuka jalan di depan, diikuti dua gerbong hitam, diikuti dua gerbong putih, dan gerbong di tengah adalah roadster papan atas. Pertarungan ini, sepertinya ada pemimpin tertentu di sini secara langsung. Khususnya, suara klaksonnya yang cukup keras, ditambah dengan pertarungannya, langsung menarik perhatian banyak orang. Klien yang dikumpulkan oleh keluarga Huang semua menoleh untuk melihat, dan kedua saudara perempuan Ren Fengping juga berdiri dan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa ini? Gerakan yang sangat besar. Tidak peduli siapa itu, objek wisata ini sudah cukup. Jika Teluk Hailong kita memiliki objek wisata ini, mengapa sepi dan sepi sekarang, tanpa satu orang pun? Mendengar ini, Ren Yuro tanpa sadar menundukkan kepalanya lagi. Namun, mulut Ye Tianzong meringkuk menjadi senyum jahat. "Bibi kecilku, kamu akhirnya di sini. Datanglah nanti, saya khawatir kebakaran di sini akan segera terjadi." Konvoi bergerak perlahan. Semua orang bertanya-tanya siapa ini. Di antara pelanggan yang sedang menonton di rumah Huang, seseorang berteriak, "Pasti ada artis tamu yang diundang oleh Royal Garden." Bagus sekali. Ada pertunjukan Yangko, mendengarkan suona, dan tamu misterius untuk membantu. Luar biasa. Tidak hanya aktivitasnya dilakukan dengan baik, tetapi real estate-nya juga dibangun dengan sangat indah. Dibandingkan dengan Teluk Hailong yang berlawanan, saya tidak tahu seberapa bagusnya. Pelanggan lain juga melompat. Mendengar apa yang mereka katakan, Tuan Huang juga sedikit bingung, melihat bawahannya di sekitarnya, mereka semua menggelengkan kepala, aneh bahwa dia tidak mengundang orang lain, dari mana asalnya. Mungkinkah Su Zongming secara khusus mengiriminya hadiah misterius untuk masalah ini? Senang mendapat dukungan dari Plutocratic Guild, dan pekerjaan logistik dilakukan dengan baik. Dengan cara ini, di bawah pukulan ganda, Teluk Hailong di seberang benar-benar mati. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.